Hai, di depan kalian sudah ada huruf L, O, V, I. Ini akan menjadi jawaban dengan tema kita kali ini, apa yang dia mau dan apa yang ingin dia utarakan ya. Silakan kalian, ada waktu 10 detik dari sekarang sebelum aku masuk ke pembacaan. Gunakan intuisi kalian ya. Gunakan intuisi kalian untuk memilih salah satu saja. Jadi nggak boleh 2, nggak boleh 3. Salah satu saja dari huruf-huruf yang di sini. 10 detik dari sekarang. Ya, 10 detik sudah. Aku akan coba untuk bacakan satu persatu. Ingat, pilih hanya satu. Kalau masih butuh tambahan waktu, kalian bisa pause videonya ya. Halo, apa kabar kalian semua yang sudah memilih huruf L ya, yang sudah memilih huruf L. Kita akan taruh di sini. Apa yang akan terjadi dan apa yang akan dia katakan serta pesan semestanya. Kita akan baca dulu energi dari dia ya. Oke. Teman-teman, aku sudah buka kartunya ya. Di sini ada kartu Moon, Cross, Snake. Energinya ini sebetulnya bukan energi yang gimana ya, yang baik gitu loh. Bukan energi yang saat ini tuh bagus. Oke, ini kelebihan satu. Tapi nggak apalah. Oke, teman-teman. Di sini aku bisa melihat ada sebuah hambatan besar di hubungan ini ya. Dimana permasalahan atau hambatan itu kayak nggak ada solusinya. Energinya kebaca kayak kurang bagus ya. Jika kamu memilih ini energinya kurang bagus. Kayak ada sesuatu masalah yang memang membuat kalian itu tuh kayak nggak bisa maju, mundur pun juga udah terlanjur gitu. Ya. Aku ngelihatnya gini teman-teman. Pada dasarnya, kalau aku lihat bagaimana dengan perasaan dia ke kamu, aku lebih ngelihatnya kayak dia tuh memang mencintai kamu. Ya, memang mencintai kamu. Maksudnya dia memberikan awalnya dia itu misalnya mengutarakan cinta sama kamu itu memang ada niatan tulus. Jadi sebetulnya masalah ini itu datang dari eksternal. Ada sesuatu. Ya. Ketika dia mau lebih serius sama kamu, sepertinya ada yang berat. Ada yang membuat dia itu kayak ntar deh, nanti deh gitu. Ya. Jadi seseorang ini tuh kayak bukan menghambat ya, tapi kayak merasa kayak waktunya tidak tepat atau situasi kalian itu tidak tepat. Snake ini bisa jadi ada orang lain gitu. Mungkin kondisinya itu ribet gitu loh, karena ada orang lain yang mempengaruhi atau ada campur tangan orang lain di sini. Entah itu jadi pasangan, entah itu jadi influence ya, maksudnya yang bisik-bisikin apa, atau bisa jadi dari keluarga. Karena ini energinya lambat dan mengikat, aku lihatnya ya. Aku tidak bisa bilang ini ringan ya, lumayan berat. Gini, kalau kamu menginginkan sebuah kemajuan dan kamu tidak sabar menunggu dalam sebuah hubungan ini tidak akan bisa berjalan. Ini nggak ada yang bisa berjalan. Karena
kondisi yang aku lihat adalah berkendala di pergerakan. Dia ini kayak masih belum bisa tegas gitu loh. Maksudnya dia ini tujuannya dia ada ke depan sama kamu, tetapi dia juga sekaligus mengkhawatirkan keputusannya itu nanti bisa salah. Gitu ya. Akan menyakiti. Ketika dia tahu untuk membuat keputusan, maka keputusan itu pasti akan nyakitin. Entah nyakitin kamu atau nyakitin seseorang. Situasi akan jadi chaos, dan kalau aku bilang di sini energi yang dia berikan adalah sebetulnya kalau secara secara ngomong dia bisa kayak meyakinkan kamu gitu loh, tapi ada rasa takut dan kayak langkah ini tuh belum juga maju, hanya menjadi sebuah rencana gitu loh, rencana ke depan, karena dia menunggu situasi dan waktu dulu. Ini bukan karena faktor ekonomi atau apapun ya, tapi emang jelas-jelas di sini ada pihak lain yang mempengaruhi hubungan kalian, sehingga hubungan kalian itu tidak 100% kalian miliki gitu loh. Terbagi. Paham ya di sini? Aku juga tidak mau menjurus ke orang ketiga karena ini kondisinya pengaruh gitu loh. Ya, salah satunya orang ketiga itu sama aja ada pengaruh dari pihak luar, tapi bukan harus selalu kisah orang ketiga, tidak. Dan kalau aku bisa bilang ya, orang ini tuh juga, dia pun ke kamu itu ke depannya kayak akan membuat sebuah keputusan. Apapun keputusan yang dia buat di sini pasti akan mengorbankan perasaan salah satu. Ya, akan mengorbankan salah satunya. Dan aku lihat hubungan ini tuh kayak berat banget. Berat sekali. Bahkan ada yang kepikiran di sini, maaf ya kalau ini memang dari orang tua, karena aku ngelihatnya juga ada kondisi dia yang kayak neken dia itu keputusannya adalah dari wanita, entah wanita itu saudara, kekasih lain, atau energinya feminin, tapi feminin itu yang apa ya, yang maskulin gitu. Ini bisa cowok bisa cewek sebetulnya, cuman energinya memang maskulin ya, jadi kamu jangan lihat kalau ini wanita harus wanita, tapi ini bisa cowok bisa cewek. Tapi yang paling highest yang bisa buat keputusan atas hidupnya dia gitu loh, yang punya pengaruh besar di kehidupan dia. Ya kalau misalnya ibu itu bisa jadi ya ibu, atau mungkin mertua atau apa, I don't know. Pokoknya kondisi kalian di sini tuh sangat berat dan yang sangat rumit. Ibaratnya terbelenggu pada satu ketidakmajuan. Ya, terbelenggu pada satu ketidakmajuan. Kalau kamu tanya perasaannya, pada akhirnya sih sebetulnya dia pengen, maaf ya, punya anak sama kamu, berkeluarga sama kamu. Tetapi kalau misalnya kamu mempertanyakan apakah dia nggak suka sama aku, nggak sama sekali. Makanya kondisinya tuh rumit, teman-teman. Ibaratnya kalau aku jadi yang di tengah-tengah nih, untuk mengorbankan salah satu, dan aku tuh belum berani untuk melakukan itu. Ya berarti dia di sini memang ada memikirkan perasaan-perasaan orang di sekelilingnya. Dia termasuk adalah orang yang sensitif gitu loh, tidak gampang untuk membuat keputusan. Misalnya dia ngambangin kamu, ya dia akan ngambangin yang lain. Yang pasti dia bilang sama kamu seperti ini, selama ini memang tidak ada orang lain. Ya maksudnya gini, tapi kalau kamu udah tahu dia udah punya pasangan, maksudnya nggak ada kamu sama pasangannya gitu. Antara kamu dan yang lainnya nggak ada. Dia nggak cari-cari lagi di luar. Dia dalam hubungan ini dia tetap loyal sama kamu. Ibaratnya kalau dia bisa dibelah dua, setengahnya tuh loyal sama kamu. Ya, kamu tuh sebetulnya memang adalah orang yang aku inginkan untuk memiliki anak, ya.
pengen kayak apa ya, pengen kayak nekat, pengen pergi gitu. Ada keinginan dari dia tuh untuk kayak pergi dan lari sama kamu. Kamu tuh banyak mengajarkan pelajaran spiritual. Ya, banyak perubahan yang kamu berikan sama dia. Ya, banyak perubahan yang kamu berikan sama dia. Dan di sini ada let's make some babies ya. Ya, aku pengen punya anak sama kamu. Aku pengen, ya namanya banyak anak banyak rezeki gitu ya. Karena aku ngelihat di sini sih bagaimana dia bisa bertindak aja. Karena kalau misalnya dia memutuskan segala sesuatunya, yang sakit itu lebih banyak. Kayak gitu loh teman-teman. Jadi ibaratnya dia ini meminta kamu untuk bersabar sampai menemukan momen yang tepat. Ya, tepat untuk apa sih? Untuk kalian ini bisa bersama, ada penyatuan dan lain-lain. Karena ini lumayan loh teman-teman. Energinya ini lumayan powerful. Ibaratnya yang mengontrol dia, yang mungkin punya modal ya. Kalau dalam pekerjaan dia punya modal, dia punya power tuh dalam arti hidup lo tuh udah gue kontrak gitu loh. Lo tuh harus nurut sama gue. Nah ini kan bisa aja sosok ibu, sosok orang tua, sosok apa ya, pasangan, bisa jadi kan kayak gitu. Atau ibaratnya apa ya, kayak relasi yang bener-bener klik gitu loh. Dan aku juga ngelihatnya di sini ya teman-teman, kayaknya ini ada yang berkendala juga dengan restu kayak gitu, belum tentu setuju ya, minta approvalnya itu yang aku lihat agak sulit ya. Bagaimanakah hubungan kalian ke depannya ya, aku sih cuman bisa bilang aku berdoa untuk kalian. Cuman situasi yang kalian hadapi ini memang tidak mudah ya teman-teman. Yang kamu harus lakukan adalah menunggu. Dan kalau misalnya memang kamu di sini ngerasa nggak bakal jadi nih, ya udah kamu cari orang lain aja, gitu ya. Gini, ya, ini ada pesan dari semesta bahwa kerumitan ini semua, experience yang kamu alami, itu ya menunjukkan sifat internal kamu juga. Kamu juga tidak sigap untuk mengambil sebuah keputusan atas situasimu sendiri. Itulah yang memberatkan. Jadi kalau saran aku di sini, jangan berpengaruh sama satu keadaan. Kamu harus memikirkan kemajuan cintamu sendiri, kebahagiaanmu sendiri, apa yang mau kamu ambil. Misalnya harus mengorbankan dia, karena dia di sini berputar-putar saja energinya, tidak kunjung memberikan kepastian, sok tinggalin. Ini saran aku ya. Dari sini, aku akhiri pembacaannya, dan aku akan lanjut ke huruf O. Untuk yang sudah memilih ini, saran aku tetap tawakal, tetap kenalan sama orang, dan tetap untuk semangat. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Aku akan masuk ke pembacaan selanjutnya. Dadah! Halo, siapa di sini yang ngambil huruf O? Kita akan buka untuk apa yang dia mau katakan. Tadi yang pertama kelebihan ya teman-teman, harusnya 3 saja. Oke, kita akan susun di sini. Kita akan buka kartunya. Oke. Sorry. Ini dulu ya. Oke teman-teman, aku melihat yang memilih O. Energinya saya lihat ada sebuah komitmen ya. Saya nggak tahu ya kamu sudah berkomitmen nggak sama orang ini. Kayak pengen jadian tapi kayak banyak hambatan gitu loh, entah kesalahpahaman atau apa. Nah, aku ngelihat di sini energinya adalah energi orang lama ya. Energi orang lama mungkin yang pernah hadir dalam hidup kamu, atau energi yang sebenarnya pernah bersanding, pernah kalian pernah berdua lah, pernah ada komitmen atau pernah deket
tapi tiba-tiba kayak nggak jadi dalam sekejap mata gitu, entah karena alasan sepele. Nah, aku ngeliat di sini energinya memang orang lama, dan hubungan kalian di sini tuh sebetulnya kayak pernah hancur ya, pernah hancur. Dan kalau aku melihat dari kondisi saat ini dia tuh sudah menyadari, sudah sangat menyadari bahwa mungkin kesalahan yang pernah kalian lakukan itu tidak sepenuhnya dia harus menyalahkan kamu, tetapi ada bagian dari part dia juga yang melakukan sebuah kesalahan ya. Dan yang aku bisa lihat di sini ya, memori itu penting buat dia. Kenapa? Karena sampai dengan saat ini dia tuh kayak ngerasa memori bersama kamu itu tuh belum ada tandingannya ketika dia mencoba dengan yang lain gitu loh teman-teman. Ya, experience, kemudian apa yang telah kamu berikan, apa yang telah kamu korbankan, itu tidak sebanding dengan pasangan-pasangan dia yang lainnya. Kalau misalnya saat ini dia tidak apa ya, dia belum ada pasangan ya, dan dia masih mencari, itu berbeda. Ini sih sebetulnya aku bisa ngelihat kalian ini memang ada tujuan untuk cepat berkomitmen, atau tunangan tapi selesai, atau pacaran tapi selesai gitu aja, cepet gitu loh ritmenya. Yang aku lihat di sini ada seseorang yang akan ingin mengulang kembali memorinya. Jadi ada energi dari dia ini yang kayak datang. Dan itu cepat teman-teman. Maksimalnya sih sekitar 7 atau 6 bulan lah. Ya 7 atau 6 bulan. Aku merasakan di sini ada energi yang sebenarnya walaupun dia tidak bersama dengan kamu ya, tetapi dia tuh kayak nggak bisa kemana-mana gitu loh. Masih ada energi yang stagnan pada orang yang sama. Saya ngelihatnya seperti itu. Kenapa? Karena dia masih ada rasa penasaran, rasa yang besar untuk mengetahui update terbaru dari kamu. Dia ngelihat kamu sekarang ini, dia makin sayang. Cuma dia nggak tahu caranya bagaimana untuk menghubungi kamu lagi, teman-teman. Jadi ada seseorang di sana yang pengen sebetulnya bilang bahwa aku tuh sudah tahu semua tentang kamu ya. Aku udah tahu tentang kamu, kita tuh sudah saling sharing, saling berbagi. Mungkin hubungan kalian ini pernah sempat sangat dalam ya teman-teman, dan kamu hanya dengan orang ini saja sampai sedalam itu. Dan ibaratnya kayak sekarang dia itu menjadi menjadi persona yang lebih baik gitu loh, menjadi persona yang lebih baik. Aku ngelihat banyak pelajaran di sini ya, dengan kejadian di masa lalu, ada sesuatu yang benar-benar dia sesali. Di sini dia ingin membawakan energi yang kehangatan, energi yang terbuka, energi yang benar-benar ingin membuka sebuah komunikasi sama kamu. Kenapa? Kayak kalau dia mau pacaran dengan yang lain, ya belum tentu itu bisa cocok gitu loh teman-teman. Dan di sini tuh kayak masih ngeganjel perasaan tentang kamu. Jika kondisi kalian adalah kondisi yang sudah menikah, maka nggak ada salahnya untuk menjalin silaturahmi. Namun kalau kondisi kamu adalah kondisi yang masih sendiri dan kamu juga belum punya pasangan, nggak ada salahnya kalian saling membuka dan open komunikasi lagi. Kalau misal kalian sempat ngeblok, coba deh pakai nomor lain. Sapa dulu yang penting. Siapa tahu kalau dia sudah ngeblok itu kan udah males buka ya biasanya. Aku pun juga begitu. Kalau kita nggak ingetin, dia nggak akan buka. Mungkin banyak orang yang diblok dan dia udah males gitu loh waktu itu. Tapi sampai sekarang mungkin belum dibuka-buka. Jadi kita tuh harus bersikap yang kayak berani untuk eksperimental gitu loh. Ya, eksperimen dan menggunakan mental kamu supaya berani. Ini adalah uji nyali sebetulnya. Karena aku ngeliat di sini energi dia adalah energi King of Wands. Dia tuh sangat berapi-api sama kamu. Bahkan sebetulnya dia tuh udah siap untuk mau menemui kamu loh. Cuman di sini kondisinya kalian mungkin ada sesuatu yang ada tower moment, sempet kayak cepat, kondisinya cepat. Mungkin kamu bisa pacaran sama dia tuh mungkin 3 sampai 7 bulanan sih, 2 minimal ya, 2 3 7 bulanan itu. Kayak nggak sampai setahun. Dan seseorang di sini yang hubungannya cepat dan tiba-tiba putus gara-gara kayak masalah sepele atau masalah masalah-masalah mungkin yang ternyata dia sudah berkomitmen dengan yang lain mungkin, atau gimana ya, aku nggak tahu. Di sini dia masih ada hasrat sama kamu dan sampai sekarang belum bisa ngelupain kamu.
Aku tidak pernah menyarankan kalian itu untuk menghubungi seseorang yang sudah punya pasangan ya, tapi setidaknya biar nggak ada dendam, biar nggak ada tarik-tarikan energi lagi, kayak gitu. Berarti ini adalah sesuatu yang harus diselesaikan, karena dia masih ada rasa penasaran sama kamu. Kayaknya nggak mungkin kalau misalnya dia tuh tidak stalking kamu ya, itu nggak mungkin. Karena di sini dia tuh paling tahu updatean kamu. Kan di sini ada kartu raja, raja tuh kan tahu segalanya gitu loh, informasi sekecil apapun pasti dia akan menyelidiki sendiri, nggak usah nanya-nanya, nggak usah ibaratnya terlalu banyak apa ya, banyak masukan, nggak perlu. Dia yang memutuskan dan dia melihat kamu dengan tegas bahwa sampai dengan sekarang ini yang kubacakan energinya, dia masih ada rasa ketertarikan tentang kamu ya. Dia pengen kayak merecreate kembali memori yang indah ya, memori yang indah dengan kamu. Dia pengen mengulang kembali memori tersebut yang tidak kesampaian, dan di sini dia pengen membayar itu ya, mungkin membayar dengan menyenangkan kamu, ingin jadi seseorang yang kamu curhatin yang untuk meredakan emosi kamu. Kemudian dia pengen take care kamu, kebutuhan emosi kamu apa ya, dan dia pengen kamu tuh kayak banyak cerita gitu loh. Dia pengen jadi seseorang yang bisa diandalkan. Ya, kalau kondisi kalian di sini adalah orang yang sama-sama single, ya, dan kamu rasa untuk saat ini adalah waktu yang tepat untuk kalian saling komunikasin aja. Ya, dengan satu kondisi-kondisi di mana kondisi tersebut juga tidak merugikan pihak lain. Kalau single sama single kan nggak ada yang dirugikan, gitu loh. Jadi mendingan kamu coba untuk lebih berani aja. Karena orang ini tarikan energinya masih kayak tertarik sama kamu. Tertarik besar, 80% ya. Silakan buat kamu yang pernah sempet deket sama seseorang yang ciri-cirinya itu nggak lama lah hubungan kalian. Nggak lama hubungan kalian. Ya. The presence of love will always cast out fear ya. Pokoknya kehadiran cinta pasti akan akan kayak melenyapkan ketakutan teman-teman, akan kayak menutup ketakutan. Jadi saran aku untuk memilih kamu harus berani untuk mencoba experience lagi mental kamu untuk terkoneksi dengan orang ini ya, karena yang ingin dia katakan adalah dia pengen pengen kamu cerita semuanya apa yang kamu rasain gitu loh. Dia pengen take care kamu, dia pengen ada di samping kamu, pengen jadi orang yang paling penting untuk diri kamu. Dia masih ada rasa yang besar sama kamu. Saatnya sekarang mungkin untuk meminta keputusan, kamu mau sama aku atau enggak. Kalau seandainya memang hubungan ini nggak bisa bersama-sama dan tidak ada penyatuan, yang penting kamu sama aku sudah clear ya, kita sebagai keluarga, kita sebagai sahabat. Oke, itu aja ya. Silahkan direnungi, silahkan diresapi, dan coba untuk koneksikan komunikasi secara nyata dengan orang ini. Thank you, aku akan lanjut ke V. Yang sudah memilih ini tidak boleh memilih yang lain. Hai, sekarang kita lanjut ke yang pilih V, Venus. Oke, aku akan ambil beberapa energi ya, V. Teman-teman, aku bisa ngelihat di sini bahwa seseorang ini dekat sama kamu dikarenakan memang kayak ada tarikan energi. Kalian tuh sama-sama kayak menjaga kondisi hubungan ini. Aku lihatnya seperti itu. Ada sama-sama memikirkan cara. Sama-sama memikirkan cara bagaimana kalian ini bisa bersama. Energinya adalah rumah. Rumah itu adalah tempat kita beristirahat ya, tempat akhir kita dari perjalanan jauh. Dan aku ngelihatnya di sini energinya ini bagus banget ya. Energi Fox di sini tuh ada sesuatu yang pandai gitu loh. Dia ini tahu cara membuat kamu tenang. Ya, hubungan kalian ini adalah hubungan yang tenang. Kalian tuh sama-sama pintar, sama-sama pandai, sama-sama pekerja keras. Walaupun kalian sibuk, tetapi hubungan ini tetap grow.
Nah, teman-teman, aku ngelihat di sini ya, energinya yang dia berikan adalah dia memang tidak bisa lepas dan tidak bisa lari. Ibaratnya sudah terkunci perasaannya padamu. Saat ini dia sedang berjuang keras ya, bagaimana caranya dia bisa benar-benar stabil untuk dirimu ya, stabil untuk hubungan ini, dan dia itu cukup cukup berwibawa gitu loh. Dia merasa kamu tuh adalah partner yang cocok. Dia ingin membuktikan sesuatu padamu bahwa dia ini tuh mampu. Di sini ada yang mungkin umurnya sudah lebih tua daripada kamu. Ada yang berewokan, ada yang ubanan rambutnya ya. Dan terus di sini yang ingin dia lakukan kepada kamu adalah bekerja keras ya, bekerja keras untuk apa sih? Untuk tercapainya satu momen di mana dia bisa bilang bahwa aku terbaik untukmu. Jadi hubungan kalian yang memilih V ini adalah hubungan yang sebetulnya baik-baik saja. Masalah-masalahnya paling kebanyakan dari masalah ekonomi ya, masalah ketidakstabilan. Mungkin dia mau serius sama kamu tapi mungkin uangnya belum cukup. Nah, sekarang ini kalau untuk masalah hati, aku bisa jamin orang ini bisa setia sama kamu ya, tidak bisa melupakan kamu. Ada keinginan dia nih untuk langsung datang ketemu kamu. Ada janji juga yang dia ingin datang menemuimu, dan aku bilang orang ini akan datang karena di sini ada kartu Three of Pentacles. Ya, dia akan melihat apa yang kamu kerjakan terbaru. Dia akan melihat bagaimana kondisi kamu ya, yang secara nyata, yang bisa dia lihat. Kartu The Hangman di sini menunjukkan bahwa dia memandang kamu adalah seseorang yang berbeda. Ya, dia memandang kamu adalah seseorang yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena aku bisa ngelihat di sini dia itu memiliki satu ketentuan hati gitu loh, satu rules bahwa ketika aku suka sama seseorang, maka aku tidak mau terpengaruh dengan yang lain. Dia berusaha banget stabil dari sisi keuangan, dari sisi kenyamanan ya. Walaupun statusnya di sini adalah dia itu kayak tidak banyak pergerakan, tetapi dia fokus ke dalam kestabilan hubungan. Ya, fokus ke kestabilan hubungan. Dia di sini mencoba untuk lebih bijak di hubungan ini. Kemudian dia tidak serta-merta emosi, ya, tidak serta-merta emosi. Hubungan ini sebetulnya adalah hubungan yang cukup stabil, teman-teman, karena ada kartu The Emperor. Ya, kalian ini tuh kooperatif, saling bekerja sama, saling memahami. Bisa jadi kalian ini sama-sama punya niatan untuk maju. Sama-sama punya pandangan yang ibaratnya pengen hidup itu nanti tuh stabil semuanya. Nggak mesti kaya, tetapi perputaran uangnya bagus ya, terus konsisten. Aku ngeliat ini hubungan konsisten ya, karena dia di sini adalah orang yang menurut aku tuh kayak dia ke rumah itu cuma buat untuk istirahat gitu loh, termasuk orang yang sibuk. Komunikasi kamu sama dia mungkin ya, dia bukan orang yang tipe-tipe banyak bicara, tetapi dia selalu ngabarin kamu. Karena kenapa? Dia tidak mau putus hubungan dengan kamu. Ada keinginan dari dia tuh pengen lebih paham, lebih mengerti. Dia pengen datang secara fisik ke kamu. Can I come over right now? Kalau misalnya sekarang aku bisa datang, aku juga bisa datang gitu loh. Aku mau datang. Terus dia bilang dia tuh pengen hubungan ini itu kayak mendeklar bahwa hubungan ini adalah hubungan yang kamu inginkan. Karena di sini dia memiliki keinginan untuk membahagiakan kamu dengan apa yang sudah kamu berikan kepada dia. Ibaratnya ini adalah balas budi. Aku harus ada kemampuan untuk bisa menghidupi kamu. Aku bisa ngelihat di sini adalah dia sosok yang bertanggung jawab ya teman-teman. Karena sebetulnya dia itu hambatan yang mungkin terjadi, yang ada itu pasti masalah materi di sini.
Tapi kalau untuk masalah hati, aku bisa bilang ini loyal. Makanya aku doakan supaya ya kamu atau dia di sini punya uang yang berlebih, kalian bisa maju bersama, kalian bisa punya rencana yang bersama. Karena kalian ini adalah power goals couple sebetulnya. Kamu sama dia adalah satu kombinasi yang baik. Kalian akan jadi power couple dan kalian tuh bisa jadi kayak menginspirasi lah, kayak couple goals gitu loh. Karena usaha semakin kalian bersama, rezekinya semakin ada. Makanya deh, kamu rasain gak sih kalau seandainya mungkin kalau kamu deket sama dia tiba-tiba dia dapat apa atau kamu tiba-tiba dapat apa gitu loh. Salah satunya aja. Entah kamu yang ngerjekeni atau dia ngerjekeni. Tapi kalian kalau untuk masalah uang di sini perputarannya sangat bagus, ya. Kenapa? Karena kalian tahu, kalian pernah susah, kalian pernah struggling. Walaupun di sini dia kewalahan dalam keseharian ya, mungkin saat ini ada keseharian, tapi dia tuh berusaha untuk bijak loh, berusaha untuk menyisihkan, berusaha untuk meminta apa ya, misalnya kalau misalnya dia lagi susah pasti dia minta tolong sama kamu. Itu sih memang ada kondisi seperti itu, cuman dia minta kamu sabar ya, karena dia sedang memperbaiki sesuatu semuanya dari nol. Kalau kondisi kalian masih di sini, maka kalian akan lihat kartunya ada kartu perjuangan ya, terutama dari masalah materi dulu yang dia mau benahi. Jadi saran aku buat kalian adalah sebenarnya kalian fokus dulu deh dengan kehidupan yang sekarang. Sama-sama memajukan diri, karena kalian nanti akan ada tiba waktunya, kamu sudah full, dia sudah full, kalian bersatu, uang itu rezeki ada terus ya. Kalau rezekinya ada ya, kalau misalnya perputarannya bagus, energi vibes-nya bagus, maka kondisi hubungan kalian juga baik ya. Kita kan harus ada tuh sandang pangan papan. Sandang pangan papan. 3 hal ini yang dia mau buat ya, 3 hal ini yang dia mau stabil semuanya. Walaupun dia tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat banyak, tapi untuk kamu yang memilih huruf V di sini, berikanlah support. Karena niat dan tujuan dia pada akhirnya kalau dia sukses akan kembali kepada dirimu. Dia tuh pengen banyak bicara ya. Yang ingin dia katakan tuh, I want to tell you how I feel. Dia pengen menyatakan sebenarnya perasaan dia ke kamu tuh seperti apa. Kalau dibilang apakah dia cinta sama kamu dari kartu yang ini, iya. Tetapi memang prioritas dia sekarang ini adalah bekerja, teman-teman. Karena kenapa? Kita nggak pernah tahu hidupnya dia tuh terbolak-balik kayak apa. Mungkin kalau kamu di sini masih ada sisa tabungan mungkin, tapi kalau dia mungkin untuk sehari-hari itu susah, untuk apa susah sekarang ini, kondisinya tidak lagi sama. Mungkin kamu bukan dapat orang yang miliuner, karena di sini aku melihatnya dia mencoba untuk hidup sehari-hari aja juga udah alhamdulillah gitu loh. Walaupun masih agak kurang ya, tetapi di sini ada pekerjaan yang dia lakukan, at least bukan orang nganggur. Jadi alangkah baiknya kita berbaik sangka kepada dia ya, supaya dia maju. Karena aku ngelihat dia punya tujuan di sini, pengen menjadikan impian kamu untuk kenyataan. Mungkin kamu pengen liburan kemana sampai dia bisa bayarin kamu ya. Harus sabar teman-teman, ini namanya perjuangan dari nol. Oke? Kasih support dia, kasih pengertian bahwa yuk kita maju sama-sama. Itu aja ya. Nah, I surrender to a power greater than me. Ya, jadi di sini apa yang harus kalian lakukan? Udah ikutin saja, berserahlah, karena semesta di sini yang akan memberikan energi baik, dan semesta juga yang akan melakukan perputaran di hubungan kalian berdua. Gak usah banyak rencana, teman-teman. Jalani dulu, intinya gitu. Yang penting hubungan kalian stabil. Oke, tepuk tangan buat kalian sendiri, karena pembacaan ini penuh dengan makna dan penuh dengan arti. Tidak boleh memilih huruf-huruf yang lain kalau kalian tidak puas ya. Cukup renungi saja, dan coba untuk bilang sama dia untuk yuk kita maju bersama, semangatin dia. See you, bye-bye. Untuk yang memilih file terakhir E ya, apa yang dia lakukan dan yang ingin dikatakan padamu, teman-teman.
Saya bingung ini membalasnya bagaimana ya. Kalian sudah ada yang putus kan? Energinya ada yang melepaskan. Ya, energinya ada yang melepaskan. Tuh, patah hati, oke? Ini aku tutup ya, teman-teman, karena agak sedikit gambarnya begitu. Tapi urutannya ini tetap saya baca star, oke? Supaya tidak kena gelar kening. Oke, teman-teman, ini untuk pembacaan terakhir. Gini, aku ngeliat kalian ada yang sudah baru-barusan saja ini ada yang kayak putus komunikasi ya. Aku ngelihatnya kenapa ya bisa putus hati, putus komunikasi, pokoknya terputus lah gitu ya. Aku melihat di sini dia jujur aja dengan keputusan cut off-nya hubungan kalian, dia di sini sangat-sangat sedih, sangat-sangat sakit. Jujur aja dia nggak kuat akan perpisahan ini, akan sebuah keputusan ini dia nggak kuat. Hal-hal yang mungkin terjadi tuh bisa apa aja, ya. Masih ada yang nggak rela kamu pergi ninggalin dia, nggak rela banget. Berusaha untuk stabil itu sangatlah sulit. Dia juga masih kayak apa ya, kayak ada gloomy di pikiran itu, kayak sesuatu yang murung. Sehingga di sini mungkin dia belum siap untuk move on, dia belum siap untuk maju, dia belum siap untuk beraktivitas. Mungkin ada yang langsung kayak ketika patah hati dia besoknya nggak masuk kantor, itu bisa aja ya. Saat ini dia ini lagi mager. Kalau misalnya kejadian putusnya kemarin, berarti sekarang ini dia lagi mager aja. Terus yang aku bisa cek di sini adalah teman-teman, ada rasa penyesalan. Dia masih kayak nggak ikhlas. Dia bilang di sini, aku tuh masih ada rasa sama kamu dan kamu tuh adalah milikku. Tapi dengan keputusan kamu itu, aku tuh kayak nggak bisa berbuat apa-apa. Ya mungkin ini adalah hal yang harus aku tanggung. Aku ingin lepas dari namanya patah hati. Aku ingin lepas dari namanya nggak ikhlas. Dan aku ngelihat di sini ada keinginan dari dia untuk bisa menerima semuanya. Bukan alih-alih untuk mengajak kamu kembali, ya itu dia sudah pasrahkan sama semesta, tetapi dia pengen kayak menyeimbangkan kembali emosi dan energinya, karena di sini ada rasa yang cukup sakit. Mungkin ada yang sudah berplanning ingin bersama, tetapi tiba-tiba harus putus di tengah jalan dengan alasan-alasan yang mungkin menurut aku ya itu bisa apa saja ya teman-teman. Mungkin ada yang terlalu posesif, kemudian berakhir berantakan ya. Nggak jadi, salah paham sih sepertinya, karena kan ini dari sesuatu yang cepat, ritmenya cepat, apa yang dipikirkan tuh mungkin main asal ngomong gitu karena emosi. Cemburu buta juga bisa ya. Dan di sini walaupun dia putus dari kamu, dia berharap kamu tuh juga bisa dengan kerendahan hati kamu itu jangan ada dendam. Maunya kayak gitu. Keputusan memutuskan kamu tuh bukan dari keinginan dia secara pribadi ya sebetulnya. Bisa jadi karena komunikasi yang kurang baik. Dilansir dari kartu scissor di sini itu biasanya ada cepat sesuatu yang emosi. Mungkin kamu ngerasa dia nggak ada perhatian sama kamu, terus kamu ngomel, terus tiba-tiba cut off aja kayak gitu. Aku ngerasa kayak ada harga diri yang terluka juga di sini ya teman-teman. Dan dia berusaha untuk sekarang ini dia berusaha untuk healing dan bangkit. Kalau dalam pikiran dia sampai dengan detik ini dia masih gairah dengan kamu, dia masih bilang bahwa kamu tuh adalah pasangan yang terbaik buat dia dan kamu adalah miliknya. Jadi dia tuh masih belum mau untuk mencari pasangan baru.
Kedepannya dia tuh agak sedikit bingung mana yang harus aku prioritaskan, karena mungkin ada beberapa aktivitas yang mungkin kalian lakukan bersama, tetapi di sini dia harus sendiri gitu loh, dia harus mandiri, dan itu rasanya kayak berat ya. Ibaratnya kamu tuh udah setengah jiwanya dia, terus tiba-tiba kamu pergi begitu saja. Ataukah di sini ada yang pergi karena kamu sudah menemukan orang yang lebih baik daripada orang ini. Ya, kondisinya bisa seperti itu, bisa dia ninggalin kamu atau kamu ninggalin dia. Pokoknya kondisinya putus, chaos ya. Dan siapapun yang ditinggalin di sini ada namanya sakit hati banget. Yang dia bisa lakukan adalah healing ya. Secara spiritual dia punya harapan ya, dia berharap bisa pelan-pelan maju untuk rencana-rencana yang mungkin tertunda karena mungkin di sini dia nggak fokus ya. Patah hati itu menyebabkan apa sih? Nggak semangat kerja, nggak fokus, kita ngomong kayak nggak nyambung ya. Kita apalagi kalau misalnya patah hatinya sekarang, besoknya harus ngantor, tuh rasanya nggak enak banget. Besoknya libur pun hari Seninnya mesti ngantor juga nggak enak gitu. Jadi aku bisa bilang di sini teman-teman, dia lagi kayak membangkitkan moodnya lagi. Ada rasa kecewa yang besar, entah kamu yang buat kecewa atau memang keputusan ini dia buat berdasarkan rasa kecewa yang lumayan besar. Ya. Aku bisa cek juga di sini. Dia tuh sebetulnya sudah yakin kamu tuh adalah pasangan terbaik buat dia, cuman dia mungkin tidak bisa approach kamu dengan baik. Dia mungkin tidak bisa memberikan dia sangat merasa apa ya? Merasa bingung. Dia antara harus terima atau harus sedih. Karena ini bukan keputusan kedua belah pihak sebetulnya. Ada yang keputusannya diambil emosi, ya teman-teman. Jadi saran aku di sini adalah gimana sih? Kalau misalnya masih ada sesuatu yang bisa diperbaiki, ya diperbaiki. Kasihlah kesempatan gitu loh. Atau minimal kalau misalnya kamu di sini yang biang keroknya, mintalah dia untuk memproses dulu. Tetapi gini teman-teman, masalah dia menerima atau enggak, masalah dia masih sakit hati atau enggak, itu butuh proses. Jadi nggak bisa langsung, walaupun dia sayang sama kamu ya, ada orang yang nggak bisa langsung kayak ya udah aku maafin, kita starting over. Ini harus ketemu empat mata. Apapun keputusannya, apakah sudah final atau bagaimana, kamu harus ketemu empat mata. Nggak bisa cuma di chatting, nggak bisa banget, harus ditemuin. Karena di sini energinya masih kayak nggak yakin, kayak oh gue baru mimpi nih, gue diputusin, gue kayak mimpi aja gitu loh. Tiba-tiba ada yang kayak putus komunikasi, ada yang salah satu di antara kalian minta putus. Kalau misalnya sesuatu yang memang masih bisa diperbaiki, kenapa nggak coba masing-masing introspeksi dan kasihkan kesempatan? Tapi kalau misalnya memang udah nggak bisa, ya sudah. Dengan kamu tahu bacaan ini, ya kamu diemin aja, nggak usah hubungin dia ya, karena kita nggak ada yang bisa memaksa cinta seseorang. Siapa tahu kamu sudah mendapatkan pasangan lain yang lebih baik daripada dia. Jadi gini teman-teman, pesan dari semestanya adalah kebahagiaan itu adalah refleksi dari tingkatan kepercayaan kita kepada semesta. Kalau misalnya kamu merasa memang bahagianya seperti ini, maka semesta akan merefleksikan juga energi yang sesuai dengan yang kamu mau. Kalau misalnya kamu pengen bahagianya sama dia, maka semesta pasti akan membantu kamu untuk kembali ya, bisa mendapatkan kesempatan kembali sama dia. Itu aja pesanku untuk yang bacanya berat-berat semua dari LOVE, dan apabila yang sudah milih nggak usah lagi untuk milih-milih yang lain, cukup satu saja karena energinya tidak akan bekerja kalau kamu memilih yang lain-lainnya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku di Potato Tarot. Semoga kalian berbahagia. See you, I love you, and bye-bye.